Ironi getir, getirnya getir, bahwa penjaga keamanan kok mengacaukan keamanan. Penjaga ketertiban kok mengacau ketertiban, dan ironi-ironi. Jaksa Agung lah umpama yang menyimpang. Ya jambak rambutnya, jambak rekutu. Dijambak rambutnya. Pasal hukum, seret pengadilan. Mereka memiliki kewenangan untuk amar ma'ruf. Tapi tidak nahi mungkar. Tidak punya tangan kekuasaan untuk melakukan nahi mungkar. Hanya keong sak kenong matane. Ono merak memitran lan boyo, keong sak kenong matane. Tikuse padha ngidung, kucing gring kang jagani. Kodhok nawu segara oleh banteng 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan pemirsa Obor Rakyat, situasi Indonesia hari ini sepertinya sedang gonjang-ganjing. Kalau di dalam perwayangan langit kelap-kelip, gonjang-ganjing, tuk 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 tuk. Nah, macam-macam peristiwanya. Ijazah Pak Jokowi belum selesai. Gugatan atas ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka juga belum selesai. Tiba-tiba saja ini ada gonjang-ganjing lain. Pertarungan katanya antara kejaksaan dan kepolisian. Saling tangkap. Jaksa menangkap polisi, belakangan polisi menangkap jaksa. Untuk membahas situasi yang gonjang-ganjing itu di markas besar Obor Rakyat. Ini kan sudah hadir, ini senior kita, guru kita, budayawan top markotop. Ya, Dr. Muhammad Sobari. Kita panggil dengan panggilan Kang Sobari. Selamat datang Kang Sobari. Terima kasih, selamat. Kang Sobari, Anda melihat situasi terkini ini bagaimana, Kang Sobari? Situasi terkini membuat kita makin risau, makin mendalam rasa risau itu. Karena ini keanehan bahwa aparat penegak hukum terlibat langsung belak-belakan, terbuka, dan tidak malu. Mereka juga melakukan apa yang mestinya mereka cegah. Ringkesnya nggak usah dibungkus-bungkus. Mereka juga korup. Korup itu artinya ngerampok. Ngerampok halus, tapi tindakan perampokan tidak pernah halus. Ngerampok, jalannya itu kelihatannya halus, tapi perampokan tidak akan pernah mengenal kata halus. Nah, perampokan itu karena penegak hukum itu tidak satu jenis, ada berjenis-jenis minimal 3. Satu pihak menangkap pihak lain, tapi pihak lain kemudian mengancam. Taruhlah polisi ditangkap lalu ganti mengancam. Yang menangkap yaitu kejaksaan. Ancam mengancam semacam itu orang bilang saling melindungi. Saling melindungi itu juga tidak begitu tepat. Karena ya kayaknya nggak usah diharap, kita nggak usah berharap kalau nanti ada terasa di antara mereka ada yang kurang adil, maka yang diperlakukan tidak adil, itu ada perasaan iri hati, iri dengki, dan merasa kok aku yang terpojok, kok aku yang dimediakan, kok aku yang diketahui begitu luas oleh publik di seluruh tanah air. Ya, maka mereka akan aku lawan, dan lawan itu bisa menimbulkan kekerasan, dan kalau di antara mereka masih terbakar oleh hawa nafsu, oleh hasrat untuk selamat sendiri, maka mereka akan
akan tidak ada berhenti-berhentinya. Kira-kira macam gitu. Kira-kira macam gitu. Diperlukan seorang pemimpin. Ini kan menyangkut urusan duit rakyat yang diselewengkan. Lah presiden kan bicara Bung tempo hari. Semua ini anjing, bandit, bajingan, korup. Prabowo tidak takut mati untuk rakyat. Prabowo akan fight untuk para koruptor biar mereka lari di rumahnya Antartika itu ya. Akan kejar. Enggak, tidak ada yang lari jauh. Koruptor itu di sekitar dia. Di sekitar presiden. Ya di sekitar presiden orang-orang terdekat ini. Iya, iya, iya. Setidak-tidaknya pimpinan puncaknya itu kaki tangan dia tuh. Iya, iya, iya. Kaki tangan dia orang-orang orang-orang yang semestinya membantu Prabowo. Orang-orang yang semestinya atas nama dan untuk kepentingan rakyat. Atas nama rakyat, untuk kepentingan rakyat dan menegakkan hukum. Tapi itulah mereka melakukan itu. Dan itu sudah di sudah ditulis tempo hari itu oleh Ronggo Warsito itu, Bung, mengenai ironi getir. Ironi getir, getirnya getir. Bahwa penjaga keamanan kok mengacaukan keamanan. Penjaga ketertiban kok mengacau ketertiban dan ironi-ironi sejenis itu. Itu yang disebut apa namanya Zaman edan. zaman edan. Yang kayak gitu. Sing ora edan ora keduman. Iya. Jadi begitu tempo hari itu pujangga itu berbagi kesadaran. Kesadaran ini sangat moralistik. Konten dari pemikiran Bujang itu sangat moralistik. Orang disuruh eling lan waspada. Titiknya di situ itu, eling lan waspada. Ini moralistik sekali, bukan hukum. Bukan hukum. Kalau hukum enggak begitu. Kalau ini sejenis imbauan, ya tidak salah pujangga. Iya, Pujangga iya, kan iya. bukan penegak hukum, pujangga bukan polisi, Iya, pujangga iya. bukan hakim, bukan jaksa. Jadi beliau sampai pada ajaran tentang kesadaran. Mari kita buka kesadaran. Jadi ini zaman edan seperti ini, kau akan berhadapan dengan suatu ironi-ironi. Kalau kau tidak melu edan, Ora keduman. ora keduman, kaliren wekasanipun. Kalau kau tidak kebagian itu kau akan kelaparan. Tapi Beja-bejane. untung-untungnya orang yang edan, orang edan itu untung, Bung. Menurut Ronggo Warsito, berarti ini zaman edan. Ini super edan, lebih Super. dari zaman edan ini. Ini edan-edanan. Edan-edannya itu bukan pura-pura edan. Ini edannya edan. Juan edan-edanan. Tanpa aturan, tanpa segala sesuatu yang menjaga tertib, menjaga tentram, menjaga tegaknya hukum. Bukan. Edan-edanan. Ya semacam hukum rimba gitu, Bung. Ya ngeri ya. Ngeri, Di ngeri. dalam suatu tatanan hidup kenegaraan. Ini sebutannya negara bangsa. Tapi tidak punya aturan. Aturan ada tapi tidak berlaku. Bangsa Indonesia kalau nyusun aturan, wah keren. Ndaki. Aturan itu sedemikian rupa. Mendaki-ndaki. Ndaki. Jelimet. Tapi tidak bisa mengamalkan itu. Menerapkan itu dalam hidup. Itu namanya kaji jarkoni.
iso ujar, ora Mboten iso iso nglakoni. nglakoni. Bisa ngomong, tokoh-tokoh itu pandai ngomong, Bu. Bisa ngomong, tapi menjalankan omongannya tidak bisa. Jadi selalu dilecehkan orang banyak, dikritik. Antara omongan dan tindakan itu tidak satu. Tidak satunya kata dan perbuatan. Itu mengerikan, Bung. Jadi kalau kalau kritik itu cara pedesaan, bacot. Membacot. Nah, cuman gitu. Ini jadi semua ini pejabat-pejabat ini membacot, Iyalah. jargoni, Iya, iya. bisa Bukan ujar. bukan kita ini yang mengatakan itu bukan kita. Itu kritik yang sudah ada, yang sudah tersedia di masyarakat kita. Bahwa pemimpin bisanya hanya omong, hanya mangap, itu bukan buatan kita hari ini. Itu sudah ada. Ini bagian dari mekanisme kontrol semenjak kita hidup dalam tradisi. Tradisi. Bukan hidup dalam sistem kenegaraan macam ini. Hidup di pedesaan-pedesaan itu sudah ada kontrol macam gitu. Gini, Bung, jadi antara cara hidup tradisional dengan cara hidup modern, antara cara hidup yang dipimpin oleh kepala-kepala adat dengan hidup dalam suatu negara di bawah kontrol kepala negara, sama saja. Sama saja, Bung. Getirnya sama saja. Sangat, 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 sangat mengerikan, mengerikan. Itulah, itulah maka tadi Ronggo Warsito pujangga kita itu ya mengatakan ya belak-belakan. Ini itulah beliau berada dalam zaman edan. Iya, 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 iya. Zaman edan itu membuat kita ewuh oyo ing pambudi. Kita serba serba tidak enak. Mau begini nggak enak, mau begini. Itu ewuh oyo. Perasaan kita ini salah, ini salah. Jadi mesti apa? Oh, ada, jangan bilang mesti apa. Jangan ikut edan. Jangan ikut. Ada risiko, ada. Tidak ikut edan, kau tidak kebagian apa-apa. Kau tidak korup, ya tidak kebagian. Tidak korup, tidak kebagian. Oh, enggak korup, enggak kebagian duit banyak. Dan getirnya tidak korup, kok kelaparan, hidup lapar. Nah, tapi itu dimensi negatif. Dimensi positifnya, namun sak untung-untungnya orang yang korup, Luwih bejo luwih bejo wong kang eling lan lan waspada. waspada. Jadi gambaran dahulu sekali itu pun dalam masa itu masih zaman penjajahan dan kita hidup dalam tradisi-tradisi kecil. Mekanisme kontrol itu sudah ada dan kita sudah punya patokan etika dan moral. Etika dan moral itu kuatnya luar biasa itu. Luar biasa kuat. Ditambah etika dan moral keagamaan lebih kuat lagi. Itu moralitas keislaman sudah menjadi bagian dari mewarnai hidup tradisi. Iya, 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 iya. Ya kayak gitu. Jadi ya pilihlah mau kaya, punya duit banyak tapi hidupmu tidak tentram, hidupmu bakal mengalami keguncangan-keguncangan, bakal mengalami kekacauan. Kalau sekarang kau tidak tertangkap itu soal besok. Soal Besok waktu. akan tertangkap, soal waktu saja. Iya, iya. Akan ada masa di mana kau harus metik woing pakerti itu akan memetik buah perilaku. Pasti itu Buah ya, Kang. perilakunya. Akan mendapatkan itu. Jadi jangan bangga-bangga kalau para pemimpin sekarang mengorbankan rakyat, menipu dan segala rupa menjarah rakyat, menjarah rayah hak-hak dan kekayaan rakyat. Jangan bangga. Hidupmu pendek.
dan akan mendapat itu. Ini moral, Bung, tapi kita kan tidak bisa memimpin negara itu dengan imbauan. Tidak bisa mengimbau kita, menegakkan. Iya, iya. Tapi Kang, menurut saya Kang ya, mohon maaf ya, kalau kita lihat kondisi hari ini, katakanlah misal yang sedang bertarung ini, kejaksaan dan polisi sedang bertarung. Kita lihat ya dengan kasat mata, bagaimana gaya hidup mereka. Jauh di atas profil pendapatan resmi. Oh, jauh, Jauh, Kang. jauh. Ini Iya, apa? Ini situasi apa atau apa yang terjadi nih, Kang Sobari? Anda sebagai budayawan dan antropolog, ini bagaimana ini? situasi berkembang apa adanya, tanpa ada kontrol. Nggak kontrol dari rakyat ada, tapi rakyat bisa apa? Cuma kontrol. Rakyat cuma mengingatkan, rakyat cuma mengimbau, seperti halnya lirik-lirik apa puisinya Ronggo Warsito, tembang, lirik tembang. Tembang itu kan puisi tadi. Itu mengimbau, rakyat juga mengimbau karena rakyat share, berbagi dengan Ronggo Warsito. Iya, iya benar, ini begini. Nah, ini ada, Bung, ada. Rakyat posisinya hanya amar ma'ruf. Semua rakyat. Ronggo Warsito pun itu amar ma'ruf namanya. Tidak cukup sama sekali. Nah, siapa yang harus lebih dari itu? Orang yang bisa nahi mungkar. Bukan hanya mengimbau jangan jahat, jangan melakukan tindakan jahat. Tapi hentikan tindak kejahatan. Nah, itu otoritas. Tangan yang paling atas, kekuasaan paling tinggi, pribadi yang memegang mandat. Nah, itu nahi mungkar. Namun, siapa yang kita harap melakukan tindakan yang namanya nahi mungkar? Mencegah, mencegah, bukan mengimbau. Presiden Prabowo senangnya mengimbau. Mengimbau, dia itu mengimbau. Karena Introspeksi katanya kemarin. Disuruh suruh introspeksi. introspeksi, suruh waspada, jangan anu-anu. Enggak, Prabowo enggak tahu caranya menjadi pemimpin. Kelihatan, Prabowo tidak tahu cara menjadi kelihatannya, pemimpin. kelihatannya enggak tahu. Dia hebat sebagai tentara, dan mungkin hebat sebagai komandan gitu ya, kira-kira ya. Karena urusan ketentaraan itu memang dimensi yang agak berbeda. Itu sabda, 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 dan semua rakyatnya taat. Tapi ketika ngadepi rakyat dalam jumlah yang begitu banyak, siapa yang taat kepada pidatonya? Tentara-tentara mendengar pidatonya rata-rata taat. Rata-rata menganggap, wah, Bapak kita tegas, tegas. Enggak, itu enggak tegas, itu keras. Keras itu hubungannya dengan kasar. Keras, kasar. Tidak ada hubungan dengan tegas. Nah, ini keliru. Rakyat Indonesia menganggap Prabowo itu tegas. Oh, Prabowo itu anu, Kasar. lembayung. Apa namanya? San, san, Morning glory, iya. kangkung, kangkung Oh, direbus, oh, kangkung direbus. iya. Godong Enggak, lembayung. godong lembayung boleh, kangkung Kangkung. boleh. Sejenis itu Iya. dikenai panas sedikit, Lembek. Mbak. Nah, kita tidak mengharap kepemimpinan semacam itu, tidak mengharap. Tugas dia itu nahi mungkar. Yang amar ma'ruf berikan kepada pihak-pihak sono. Amar ma'ruf berikan pada seniman. Berikan pada aktivis-aktivis, berikan pada kaum akademis, itu amar ma'ruf. Termasuk Semua. kelompok rakyat. Oh iya, berakyat. Itu kan intelektual itu. Kalangan yang namanya media, jurnalis, itu bagian dari kalangan yang namanya intelektual. Kalangan intelektual lah yang melakukan apa yang namanya amar Amar ma'ruf. ma'ruf. Mereka nggak bisa nahi mungkar, nggak punya, Otoritas. tidak punya otoritas, tidak punya bedil, tidak punya apa kekuasaan hukum untuk melakukan tindakan. Maksimal kita itu berbicara itu maksimal, Bung. Sudah maksimal, itu tugas kita. Nah, kalau Kang Sobari, kalau yang harus melakukan amar ma'ruf adalah yang punya otoritas. Sementara ini ada pendapat, saya sebut saja satu nama, Prof. Mahfud MD katakan. Dia bilang, susah ini, karena ini sama-sama setan lah kira-kira gitu. Maling nangkep maling.
Ini bagaimana situasinya kalau seperti ini? Masih bisa dipercaya atau bagaimana? Lah, kan maling-maling itu punya atasan. Ya atasannya. Maling di kalangan kejaksaan kan ada jaksa agung. Kalau jaksa agungnya juga maling, ada presiden. Lalu polisi. Kan mereka semua punya atasan, namanya Kapolri. Kalau Kapolrinya juga maling, ada presiden. Ya presiden yang bertindak. Oh, so simple urusan. Sangat simple. Kalian lakukan tindakan-tindakan di level bawah. Kalau level bawah itu masih tidak bisa karena atasan, karena orang itu mencuri karena perintah atasan. Atasannya akulah yang tertinggi. Aku yang akan melakukan tindakan. Tapi jangan pidato, jangan diancam, nggak usah. Begitu kelihatannya jaksa agung lah umpama yang menyimpang, ya jambak rambutnya, jambak kutu, Dijambak rambutnya. pasal, pasal hukum, seret pengadilan. Dengan pengadilan, Bu, nggak boleh di luar jalan-jalan hukum macam itu kan kita menghormati manusia. Iya, iya, iya. Menghormati manusia itu artinya kita memakai jalan, jalan pemerintahan yang pakai hukum, pakai Iya, iya, aturan. iya, Nah, iya. begitu. Polisi yang kurang ajar, jangan presiden capek-capek. Eh, Kapolri, anak buahmu ini, bagaimana ini? Tangkap, tangkap semuanya. Tangkaplah mereka bilang, Pak, kami ini disuruh oleh bapak kami, bapak. Eh, oh, jadi yang nyuruh bapakmu itu yang tertinggi. Sini kau, aku yang tertinggi bukan kau, sini kau. Kujambak. Selesai, Bu. Dalam urusan apa namanya perumusan ungkapan pelaksanaan hukum ini udah tegas ini pelaksanaan hukumnya ya jambalah yang paling atas hukum loh lalu jaksa agung siapa berjuta-juta orang bisa jadi jaksa agung ya tidak ribu-ribuan lah Iya, iya, iya. ribu-ribuan orang bisa jadi Dan jaksa tidak agung harus punya background jaksa. tidak harus bisa Bisa. diambil dari kampus. Iya, bisa, bisa. Bisa. Tapi kalau dari kampus yang hebat-hebat itu hebat dalam pembicaraan, tapi tidak hebat dalam tindakan, ya itu segera diganti juga. Kapolri tidak mungkin dari sipil, ya. Kapolri ganti. Oh, banyak sekali nih jenderal-jenderal di bawahnya Kapolri sekarang ini yang antri untuk jadi Kapolri banyak. Dan yang antri itu orang-orang hebat, Bro. Iya, Orang-orang iya, iya. hebat. Orang hebat itu apa maksudnya? Ya mereka pandai-pandai. Oh, aku nggak kagum sama kepandaian. Oh, mereka tegas-tegas. Aku nggak terpesona pada ketegasan. Memang itu harus kau miliki. Mereka itu pandai, tegas, berani. Berani, nggak heran saya sama keberanian. Tapi jujur, itu saya kagum. Kalau jujur, Bu. Di zaman kayak gini ada orang yang pandai, pandai nggak jujur nggak ada gunanya. Ada orang tegas, tegas nggak jujur nggak ada gunanya. Orang yang pemberani, pemberani tapi menipu, tidak ada kejujuran nggak ada gunanya. Jadi pandai, tegas, berani, jujur. Jujur. Kuncinya jujur. Ah, jadilah Kapolri. Dikontrol, Bung, bukan dilepasin. Lo jadi Kapolri 2 bulan udah nyolong, ganti Kapolri lain. Iya, Emang iya. apa susahnya? Banyak, penggantinya itu banyak, Bung. Makin cepat pergantian, makin senang orang yang belum dapat Iya, iya, posisi. iya. Nunggu. Ini terlalu lama yang ini kelihatannya. Gue nunggu ini, biasanya 2 tahun ini, kawan ini sampai 6 tahun. Gue nunggu ini kapan nih? Pembinaan karir hancur luluh. Gara-gara Kapolri nggak Oh ganti-ganti. iya, pembinaan karir di dalam. Kesempatan orang untuk menunjukkan Kinerja, kemampuan, prestasi. menunjukkan prestasi, menunjukkan kejujuran dan pengabdian. Mati. Jadi orang-orang yang nunggu ini udah nggak ada kesabarannya, udah kehilangan banyak hal. Ini kekacauan dalam apa yang namanya manajemen untuk human resources. Manajemen human resources dan leadership. Dua kata itu.
leadership yang memanage human resources. Kacau balau karena presidennya dulu si Joko itu dan si Joko itu mewariskan kepada si Wowo ini sama langkahnya sama Iya, iya. Ini tindakannya. Jaksa Agung dan Kapolri kan adalah warisan dari Iya, Jokowi. mestinya dicopot, Harusnya dicopot. sudah dicopot. Kenapa Prabowo nggak berani mencopot atau tidak segera mengganti? Oh, mungkin ada kontrak, Kontrak apa itu, Kang Sobari? kontrak. Kau jadi presiden tapi ini begini begini gini. Mungkin gitu kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ini bagian dari political analysis tentang apa yang terjadi dalam urusan ketika Prabowo mati-matian menempuh segala cara untuk jadi presiden. Gagal, gagal, gagal. Ada orang yang bisa membantu. Kau akan jadi tapi begini, begini, gini. Mungkin ada kontrak semacam itu. Kalau kontrak semacam itu tidak ada yang sifatnya tertulis, dan mungkin juga tidak tertulis. Kalau tertulis kan kelihatan sama kita-kita nanti. Ini dolim. Ini pemimpin yang waktu itu mengatur dan Prabowo yang bakal memimpin, yang bakal mengatur di kemudian hari, dua-duanya itu merupakan orang yang melanggar hukum secara belak-belakan. Ini ya perkara serius itu, Iya, Bung. iya, iya. Mungkin nggak ada kontrak tertulis, Iya, tapi iya, iya. ada dari hati ke hati. Iya, iya. Titipan, mungkin titipan masa lalu. Yang tidak boleh dicopot, ya kan? Nah, ini bagian dari ini, Bung, kira-kira analisis tentang perilaku manusia. Ini Pak Kures yang ahli ya. Kalau orang memiliki ambisi yang sangat kuat dan menempuh segala cara ditempuh untuk meraih suatu jabatan. Ya, lama-lama Tuhan mengabulkan. Tapi Tuhan tidak akan memberi dia bimbingan. Kabul, jadi presiden. Tapi ada persoalan apapun Tuhan, kan itu keinginanmu. Bukan keinginanmu yang ingsun barokai. Bukan. Keinginanmu begitu, aku nggak meridhoi, nggak memberkahi. Ya Tapi lakukan. disetujui. Ya silakan lakukan. Silakan. Tapi gua nggak akan. Allah bilang aku nggak akan kasih kau petunjuk. Gejala semacam ini terlihat pada Jokowi yang 10 tahun, terlihat Prabowo yang masa pendek. Ini fenomena ini kelihatan tuh. Kelihatan. Jadi presiden kita, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, menurut Kang Sobari, ini seperti jalan sendiri tanpa bimbingan ilahi. Kayaknya ini tidak memerlukan seorang ahli analisis untuk mengatakan itu. Tidak diperlukan ahli. Tidak diperlukan Pak Kures. Pak Kures hanya memberikan pada kita suatu moral guidance, tanda-tanda. Ya, tanda-tanda nggak diperlukan jurnalis, nggak diperlukan rakyat apa namanya ribuan, nggak diperlukan. Orang di pinggir-pinggir jalan, ada tukang cilok, itu pun tahu, wah presiden gini. Ada pihak lain yang mengatakan mereka ini jadi presiden tanpa wahyu kepresidenan. Ada yang mengatakan gitu, Bu. Prabowo mungkin tidak punya wahyu. Mungkin. Itu masuk akal. Ini katanya orang-orang Jawa. Jadi kalau orang jadi lurah pun, Bung, orang jadi lurah, enggak usah lurah, kepala desa. Kepala desa itu dukuh, Dukuh, eh, pedukuhan. padukuhan. Pedukuhan lalu lurah tuh di atasnya. Iya, Tingkat pedukuhan itu pun kalau ada dukuh mau dipilih, itu orang masih nunggu siapa yang kejatuhan wahyu. Daru. Ada wahyu daru. Cahaya biru-biru putih mencorong jatuh ke rumahnya dia. Tanda bahwa
alam, gitu. Alam memberi dukungan. Ya alam itu maksudnya yang memimpin dan yang Semesta, menciptakan alam ini, Gusti Gusti Allah. Allah. Itu pada level bawah, Bung. Bagaimana kalau lurah, bagaimana kalau camat, bagaimana kalau bupati? Ya pastilah diperlukan itu. Lah kalau presiden yang meraih jabatannya melalui tipu muslihat, pura-pura sederhana, mempesona, Bung. Bangsa kita ini sedang mendambakan hadirnya seorang pemimpin yang seolah-olah itu Satrio Piningit. Seolah-olah. Satrio Piningit datangnya dari kampung Desoso. Sangat sederhana, bukan anak jenderal, bukan anak pejabat, bahkan bukan anak pegawai negeri, anak lurah pun tidak bisa menjadi presiden. Itu dambaan seluruh bangsa. Dambaan seluruh bangsa yang waras-waras. Orang-orang ahli-ahli psikologi mau menganggapnya ini begini. Dari kerendahan hati menampilkan suatu postur, aspirasinya tinggi. Tapi belakang-belakangan itu tipu, 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 tipu. Kalau diingatkan, orang yang mengatakan di penjara, di penjara, di penjara. Kan itu, Bung, fenomena yang sudah terjadi. Kita tidak mengatakan apa yang bakal terjadi, Iya, yang iya. sudah terjadi. Iya, iya, iya. Dan yang sekarang, yang sedang dalam proses untuk terjadi berulang-ulang sama-sama. Jadi mungkin tidak keliru kalau orang-orang rakyat kampung ada yang pating celmong, iki ora duwe wahyu. Presiden tanpa wahyu itu presiden tanpa barokah langit, tidak mendapat ridho dari langit. Loh, kok ada suatu fenomena yang tidak diridhoi oleh Allah, tapi kok terjadi? Ya banyak dari dahulu sampai sekarang. Maling, maling itu apa diridhoi? Kan tidak. Tapi Tapi terjadi. kejadian. Rampok, jelas Allah tidak ridho, tapi dia merampok. Terjadi, Diizinkan terjadi. tapi tidak diridhoi, kira-kira gitu. Mungkin bahkan diizinkan, mungkin juga tidak. Ya sakarmu. Sakarmu, lalu dia sudah diberi petunjuk moral, petunjuk etik, namun kamu kok menyimpang. Ya sakarmu, kalau kamu mau mencari jalan sendiri silahkan, tapi aku yang maha kuasa tidak akan memberimu jalan bimbingan. Bimbingan tidak akan. Terjadilah itu semuanya. Iya, iya, iya. Lalu gimana, Bung, situasi seperti ini? Ini negara di mana berlaku, ya sebutannya kalau bahasa kita hukum rimba itu. Tapi kalau itu bahasanya Thomas Hobbes, itu berlakunya kekuasaan orang-orang yang berkuasa yang memiliki kontrol supaya rakyat itu tertib. Rakyat tertib, maka kebebasanmu harus dikurangi. Berikan ke tanganku, ke tangan negara. Negara itu maksudnya pemimpin-pemimpin negara. Tapi pemimpin negara itulah yang otoriter, pemimpin negara itulah yang menyimpang. Terjadilah, terbentuklah tokoh-tokoh jahat di muka bumi. Itu gara-gara dia punya teori negara harus diberi kewenangan sehebat-hebatnya, Hmm. rakyat diberi kekuatan terbatas-terbatas. Iya, 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 iya. Jadilah Iya, iya. Jokowi lahir. Iya, iya, iya. Kalau tadi Kang Sobari kan menyebut bahwa pemimpin tanpa wahyu bisa terjadi. Nah, Iya, ciri-cirinya ini biasanya apa? Tampan daru, tapi dia bisa memimpin. Apa ciri-cirinya? bisa memimpin ini yang pertama dengan menipu, dengan mekanisme meyakinkan bahwa aku ini orang yang kayak begini nih loh, kemana-mana bajunya itu saja, di label.
dengan baju itu, dilabel dengan bentuk kesederhanaan lain, sepatunya murahan, apa segala. Ya baju murah, sepatu murahan, tapi kita tidak waspada bahwa ada pikiran murahan. Ada pikiran Tidak murahan. waspada kita kan, Iya, 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 iya. kita pun tidak waspada, ada hati yang murah. Ada hati yang murah. Hati murahan regane, harganya murah sekali, pikirannya murah sekali, rendah, 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 lebih rendah dari bajunya. Itu sebenarnya kecelakaan yang fatal. Nah, di situ Tuhan seolah-olah bertanya, tersenyum, gimana kau kaum intelektual, gimana kau kaum jurnalis, kaum aktivis, kalian kaum seniman, kok diam saja gitu. Oh tidak Tuhan, kami tidak, kami melakukan tindakan-tindakan. Itu ada Bung, Iya, iya, itu iya. ada Bung yang disebut anu semut ireng, anak-anak sapi, ana merak memitran lan boyo, keong sak kenong matane. Nah ini Bung, keong sak kenong matane. Sak kenong ini supaya pendengar pemirsa, sak kenong ini 10 kali ini. Matanya membelalak 10 kali ini. Itu mata siapa? Kaum intelektual. Ketika merak dan buaya bersahabat, keong sak kenong matane membelalak, tapi mereka tidak punya kewenangan. Mereka memiliki kewenangan untuk amar ma'ruf. Tapi tidak Punya, nahi mungkar. tidak punya tangan, tangan-tangan kekuasaan untuk melakukan nahi mungkar. Hanya keong sak kenong matane. Ya itu sebenarnya sudah merupakan tindakan. Nah, tindakannya gimana kalau sak kenong matane tidak memiliki impact secara politik? Yang matanya sak kenong itu banyak jumlahnya, banyak, 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 makin tambah. Dan akhirnya bukan hanya golongan intelektual itu yang membelalak. Rakyat biasa, rakyat biasa membelalak, membelalak, membelalak. Terjadilah amok massa. Bung itu perkara yang mengerikan dalil-dalil semacam ini. Karena itu artinya kita bernegara tapi tidak pernah mampu mengelola political stability. Tidak, tidak punya, tidak punya. Kita hidup dalam negara modern dengan manajemen modern, tapi tidak memiliki kapasitas bagaimana law enforcement itu Iya, 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 dijalankan. iya. Tidak punya. Jadilah itu semuanya. Lalu gimana, Bung? Hukum malam juga. Pemerintah akan melakukan hukum malam ini. Iya, iya, iya. Yang dilakukan itu semua hukum malam, mencuri pakai hukum. Merampok ada dalil hukumnya. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa, rakyat juga punya hukum. Hukum lain. Kalau kalian pakai hukum kayak gitu, kita juga punya. Gile. Iya, iya, iya. Rakyat turun ke jalan. Dan dengan segenap konsekuensi. Iya, 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 Ada iya. yang berdarah, Iya, iya. ada yang Kalau menurut luka. Kang Sobari sekarang sudah ada tanda-tanda menuju amuk masa itu. Tanda-tanda itu ya sekedar tanda toh. Kalau tanda banyak, Bung. Kalau tanda banyak, tapi apakah tanda itu sudah sampai ke titik puncak? Nah, titik puncak ini urusan psikologi kira-kira, Bung. Iya, iya, Urusan iya. psikologi. Iya, Apakah iya, iya. kaum jurnalis seperti Anda sudah sampai ke titik muak? Iya, iya, iya. Kalau Iya, sudah iya, sampai iya. ke titik muak, apakah Anda punya mekanisme? Iya, iya. Para purnawirawan Jenderal TNI, semua angkatan, syukur pula polisi ada di dalamnya. Kalau mereka semua juga sudah sampai ke titik muak. Titik muaknya tidak di sini lagi, Bung. Di sini, Bung. Sudah di sini. Udah menutup Jadi jalan napas. ibaratnya ini air ini kena angin sedikit sudah masuk ke hidung. Nah, kalau sampai pada titik macam itu kira-kira Tidak terbendung lagi. siapa yang bisa membendung, Bung? Iya, ya. Siapa yang bisa Ini membendung? banyak sekali nih Kang Sobari. Kelihatannya Kang Sobari harus sering-sering ke markas Obor Rakyat untuk memberi
masukan, wejengan kepada pemirsa Obor Rakyat. Kita harus menutup episode ini sepertinya dengan nembang, Kang Sobari. Apa yang cocok ini? Dandang gulo, mau cepat, mijilan, atau apa ini dengan situasi saat ini? Kalau mau pakai dandang gulo boleh, lalu pakai pangkur, yang pangkur tadi, umpamanya zaman edan tadi. Zaman edan bukan pangkur. Zaman edan. Anamai zaman edan. Wohoyo Monggo. budi. Mungkin anu saja, Bung, kita mengulang yang tadi ada Dandang gulo. dandang gulo yang ada keong sak kenong Oh, matane. boleh. Itu masih relevan. Monggo. Jadi kira-kira begini, zaman ini nih begini, Bung. Semut ireng, anak-anak sapi, ono merak memitran lan boyo, keong sak kenong matane, tikuse padha ngidung kucing gering kang jagani, kodhok nawu segara oleh banteng 1000. Percil-percil kang anjaga, semut rangrang angrangsang, gunung Merapi, wit ranti awoh delima. Ringkesnya itu begini, Bung, biarpun kita ulang-ulang, semut ireng anak-anak sapi, ono merak memitran lan boyo. Bung, merak itu simbol kebersihan Kebaikan. rohani kebaikan, simbol intelektualitas. Tapi bersahabat dengan segenap kekotoran. Buaya itu caplok apa saja. Bangke dicaplok, apa dicaplok. Nah, itu gambaran. Fenomena macam itu membuat kaum intelektual membelalak. Yang membelalak nggak ada dayanya. Terus sampai ke membelalak itu masih nggak apa-apa. Ini ada fenomen yang lebih gede lagi. Keong sak kenong matane. Ono merak mitran lan boyo, keong sak kenong matane. Tikuse padha ngidung kucing gering kang jagani. Bung, begini. Tikus-tikus pada ngidung. Tikus-tikus bernyanyi-nyanyi dan menari-nari. Kucing-kucing malah menjaga. Karena Dijaga kucing. dijaga kucing gering. Kejaksaan Polisi. nari-nari. Kejaksaan itu yang korup itu, Iya. nari-nari. Polisi yang korup menari-nari, menyanyi-nyanyi. Menjaga kucing. Karena menjaga tikus. yang menjaga itu kucing gering. Ya KPK kucing gering lah. Luar biasa, ini kita mendapat perspektif lain dari budayawan kita, tokoh intelektual kita, Dr. Muhammad Sobari. Mudah-mudahan pandangan-pandangan beliau bermanfaat buat para pemimpin, tidak menjadi kucing gering, apalagi menjadi tikus-tikus yang bernyanyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.